Kembali Balik lagi. lagi. Aku tuh Nggak kayak ini ya. Bawa acara Bando ya Iya, iya. ampun. Enggak, tadi nerusin yang tadi deh masalah clothingan itu. Kalau menurutku mereka itu anak-anak muda ini bisa juga yang buka clothingan ya. Bisa juga disebut pahlawan sih karena mereka usianya masih muda. Terus mereka udah memberikan lapangan pekerjaan buat Banget. anak lain di sekitar mereka gitu loh. Jadi kalau menurutku ya mereka bisa membawa kehidupan anak-anak yang mungkin tadinya cuma gonjreng-gonjreng gak jelas, nongkrong-nongkrong gak jelas gitu loh. Jadi punya sesuatu dalam hidupnya ya nggak sih? Tapi sekarang tuh zaman sekarang dengan sosial media, dengan internet segala macam tuh namanya entrepreneurship tuh jadi sangat-sangat mudah sebenarnya. Jadi siapapun juga bisa start their own business gitu kayak ya siapa yang nyangka sih Gojek akan jadi segede itu gitu. Kemudian diikutin sama Grab Bike terus habis itu dan sebagainya. Nah, itu kan mulainya juga dari nggak tahu ya maksudku start bisnis zaman sekarang mungkin nggak sesulit untuk start bisnis kayak zaman bapak-bapak kita dulu gitu. Kayak bikin video sih sebenarnya bikin video itu juga nggak sesulit zaman dulu loh. Kemarin gue sempet ngobrol sama salah satu owner clothingnya lah gitu. Gue tanya alasannya kenapa namanya itu, terus awalnya gimana gitu. Terus dia bilang, gue awalnya iseng-iseng dia bilang gitu. Coba bikin cuma 5 lusin, gue jual ke teman-teman gue, dan sekarang outletnya sudah ada di 33 provinsi di Indonesia dan dia udah sampai keluar. Ini buat gue gila sih, maksudnya cuma dalam waktu Beberapa tahun ya. 3 tahun, paling 3 tahun gitu. Cuma gara-gara iseng nulis di Twitter gitu. Bikin hashtag Terus gitu ya. hashtag, terus tiba-tiba dia coba bikin kaosnya terus dijual. Terus Tapi- sekarang jadi gede banget dan Tapi dia udah bisa mereka itu berpengaruh nggak sih kayak misalnya kan di let's say kayak apa di beberapa pasar tertentu kota-kota besar itu adalah yang make apa ngejiplak desainnya mereka yang gitu-gitu itu berpengaruh nggak sih buat bisnisnya mereka ini? Kita kok kayak ngomongin orang ya? Sebenarnya sih kalau kemarin gue tanya juga tuh kayak misalnya lu emang taruh barang itu di Tanah Abang misalnya gitu. Terus dia bilang enggak, gue nggak pernah taruh itu di Tanah Abang karena emang kalau lu mau beli itu cuma ada di store gue gitu. Nah berarti kan ini bajak dong, berarti ini dibajak gitu. Dia bilang gue nggak peduli ini mau dibajak atau enggak, tapi setidaknya impact buat dia jadi lebih besar sebenarnya. Kalau lu mau beli yang ori ya lu store aja gitu. Lu Pembajakan tuh lama-lama kayak prostitusi men. iya benar. Maksudnya? Susah diberantas. Susah diberantas gitu. Dari zaman Nabi Yunus dulu tetap udah Diberantas ada kan. di sini Iya. Muncul di akan ada sana. lagi di tempat lain Iya gitu. sih, Jadi gimana caranya pinter-pinternya pelaku bisnisnya untuk menyikapi itu aja sih gitu. Ya tinggal lu malu nggak pakai yang bajakan kan gitu. Benar. Maksudnya Gengsi. kualitas pasti beda. Aku sih malu kayak gitu-gitu. aku pakai tas bajakan KW. Please deh. Tapi sebenarnya ya, kenapa 10 November itu jadi Hari Pahlawan? Lu tahu gak? Itu. Ya itu aja kata. Perang di Surabaya. Pasti tadi udah googling. Pasti udah googling. Belum handphone gua nggak di Tadi commercial break lu googling kan? Enggak, itu ya? perang di Surabaya. Kau udah dikasih tahu. Kelanjutannya silakan lu lanjutin. Ya, perang di Surabaya 10 November yang menewaskan hampir 20.000 pejuang Indonesia ya. Dan 600 sampai 2.000 prajurit dari Inggris dan India. Sebenarnya itu kalau kayak kemudian sih yang namanya pahlawan sama heroes and villain gitu, pahlawan dan penjahat tuh masalah sudut pandang aja sih gitu. Kalau buat kita orang Indonesia ya 12 sampai 20.000 orang yang meninggal mempertahankan Surabaya itu jadi pahlawan. Tapi untuk orang Inggris mungkin yang 600 sampai 2.000 orang yang nyerang Indonesia dan mati itu apa Jenderal Malabi yang mati di sana itu juga itu mereka pahlawan juga gitu. Jadi ya gitu sih. Sudut Heroes and pandang, villain is merely Kejahatan villain ya. village. Iya. Ya. Merely determine of dari point of view gitu. Ya point of model view. kayak film berarti kan. Ada film-film yang kalau kita selama ini mungkin taunya dia tuh tokoh protagonis, oh berarti baik. Padahal kan enggak, protagonis adalah tokoh yang mengikuti alur film, novel atau sebuah cerita lah ya gitu. Tapi ada juga film yang sudut pandangnya justru dari si penjahatnya.
aku lupa film apa. Tapi kalau penjahat itu banyak yang ngefans juga loh. Gue ngefans sama Darth Vader loh kalau di Star Wars itu. Gue ngefans sama Darth Helm. Darth Vader. Darth Helm. Menurut lu gue antagonis atau protagonis? Menurut lu? Tragedis loh, lebih ke tragedis. Oh, Dramatis, lu dramatis. Berarti gue antagonis. Kalau lagi gini berarti. Itu kalau di sini. Berarti. Kalau yang Kalau di sinetron gini? antagonis tuh gue. Zoom in cepet, zoom in cepet. Zoom in cepet, Zoom in cepet, zoom zoom in in, cepet. zoom in, zoom in. Zoom in cepet. Zoom in cepet. Zoom Ini out, zoom out, antagonis ya? Antagonis, zoom out, antagonis. zoom in, Sinetron, zoom out. sinetron. Gitu dia. Ada gua di situ gede banget. Tapi sebelum kita mau nutup acara, emang udah mau nutup acara ya? Belum kan ya? Belum katanya masih. Kita Ini umumin pemenangnya ini. Umumin pemenang Pemenang di kuisnya. Twitternya ada @smauliana2. Selamat. Kamu mendapatkan Biola tak berdawai. Ada kopi saya di saya. Terus yang kedua ada susah banget ini namanya ya. Susah banget. Susah banget namanya. QQ2AKY. Wah. Ini pasti nama akun Pasti. Facebooknya QQ yang selalu tercakiti. QQ yang selalu tercakiti. tercakiti ya. Satu lagi @C_Noi_dongdong. Oh, ini barusan kita dikasih tahu dari ini teman-teman kameramen Bekasi Clothing kemarin bisa naik. Oke, lihat Oke. dulu ya. Kita lihat dulu deh, Lihat dulu deh. Di mana? Silakan diambil. Oke, gue Agit dari Wallace. Halo, gue Reza dari Volvox Jeans. Hai Gonat, gue punya sampingan bisnis yang bernama Tobacco. Di sini gue lagi ikutan Bekasi Clothing Expo di Sumarekon Bekasi. Menurut gue crowd di Bekasi cukup bagus, cukup rame gitu. Di hari pertama sih kurang begitu banyak yang datang, mungkin karena baru hari pertama ya. Prediksi gue tuh di hari Jumat sampai di hari Minggu tuh pecah banget di sini. Kalau sekarang sih mungkin masih standar lah ya. Crowd di Bekasi karena gue baru banget ya untuk event ini ya, lumayan banget. Karena masih hari pertama kedua, tapi lumayan banget sih menurut gue. Gue ngebangun sebuah desain yang berhubungan dengan pengalaman orang, dengan berhubungan dengan kota Jakarta dan sebagainya gitu. Gue lebih concern ke si jeans ya. Soalnya si jeans gue tuh lebih kayak untuk ke detailnya. Gue lebih memikirkan untuk dari bahan yang gue pakai, stitchingnya itu lebih oke dari yang lain. Dan gue juga nambahin kayak untuk si kemeja, yang itu pun juga gue bikin lebih detail banget. Balik lagi. Nah, udah pada lihat kan? Pengumuman. Lihat gak Mas tadi? Banyak ya? banget dede-dede gemes. Banyak banget dede-dede gemes. Salah fokus. Kayak gitu-gitu loh banyak. Ingat umur, Mas. Tapi mereka yang maksud gue umur-umur segitu Memang pangsa pasarnya Iya, ya, memang pangsa pasarnya beli. Kelihatan gitu. Yang kemarin emang gua masih kesana. mencari role model, yang masih mencari jati diri. Jati gitu. diri gitu. Ya nggak apa-apa. Memang 10 menit masanya. lagi lama ya, Mas, Pak? 10 menit lagi? 10 menit serius. Serius loh. Hah? Nggak 3 jam aja sekalian Oh, kita oke live. deh kalau gitu. Jam. Ini Ya, nggak biasa terusin. ya. Apa? biasanya lu nyuruh orang ya di sini. Iya, biasanya kan aku yang antagonis. Ya, nyuruh-nyuruh. ya mohon maaf nih kalau penonton yang kalau ngelihat kita agak-agak males gitu. Jadi emang kita sebenarnya ya ini baru kali ini kali ya kita live. Saya Iya, sih udah Mbak. pernah sih waktu itu sih. Saya pernah juga sih. Saya juga udah pernah sih. Udah Cuma pernah pakai topeng aja waktu itu. Pakai topeng terus ditanya kenapa ngasih makanannya pakai itu ya. Waktu itu sih saya nggak goyang gini. Suaranya dikecil-kecilin. Waktu itu saya yang itu loh yang pakai borak itu loh Mas. Pakai borak. Saya pernah live cuma pakai topeng gini. Dibayar ya pasti Dibayar. ya. 200.000. Bakso yang pakai borak itu. Iya. Oke. Ya habisnya beli banyak sih. Kayak gitu. Kalau masih pengen banget nonton kita lagi, Kalau belum. kalau masih pengen banget. Kalau belum enak ya. Kalau belum, kita bakal live. Oh sorry sini, kita bakal live lagi hari Kamis besok jam 2 juga. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis jam 2 siang
di Entry Channel atau biar gampang di YouTube-nya aja. Cari aja search Entry. Ini loh jamnya jam 2 terus loh. Nah ini benar jam 2 terus karena memang itu sebenarnya mau ngingetin bahwa kita hadirnya jam 2. Bohong, Gitu. orang ini nggak nyala, Iya emang sih. Beliin baterai apa? beliin baterai. Ya gitu. Terus kesimpulan hari ini nggak usah pakai kesimpulan Nggak usah lah pakai ya. kesimpulan Kita lah. juga ngobrolnya nggak jelas. Oh tapi ada sih kesimpulannya sebenarnya. Yuk lo katanya kayak seminar, kayak skripsi. Ya elah sombong, mentang-mentang baru pada Sombong, lulus. sombong. Jadi kru di sini tuh baru pada Sombong. lulus Mentang-mentang nggak kuliah. in-frame. Sombong. Oh dia belum lulus dia. Cuma satu yang belum lulus. Belangsak. Iya. Kan gue lupa jadi tadi Tuh mau kesimpulan. Oh kesimpulan. Jadi pokoknya arti pahlawan itu ya sebenarnya tergantung dari sudut pandang lo masing-masing. Mau memandang dirimu sendiri sebagai pahlawan juga Berbuat baik nggak aja apa-apa. Berbuat baik aja dulu sama semua orang. Nggak usah menilai siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dari diri kita sendiri aja dulu. Oh tapi kemarin ada yang barusan jadi pahlawan. Seluruh dunia menganggap dia pahlawan walaupun dia nggak menang. Valentino Rossi. Aku tuh masih nggak paham loh sama Valentino pembicaraan. Jadi itu. ceritanya Dia tuh kalau pahlawan untuk seluruh dunia. pahlawan seluruh dunia. Orang Jadi kalau naik motor ceritanya doang ini nggak apa-apa. Mbak Lita nggak ngerti ini masalah Valentino Rossi. Oh, iya, Jadi nggak ngerti. stand by closing oke. Pokoknya Sanggup dikit lagi. Valentino Rossi sama Jorge Lorenzo itu ngejar satu cewek yang sama. Aku. Ya kan? Cik gitu. Ya kan? Jadi ceritanya adalah Lorenzo sama Rossi ini ngejar satu cewek yang sama. Nah, sebenarnya banyak nih yang ngejar cewek ini nih, tapi tinggal Lorenzo sama Rossi yang ngejar si cewek itu. Nah, Marquez nutup-nutupin. Ngaling-ngalingin Rossi, tikung, ditikung. Dia tuh ngebantuin si lawannya tadi Lorenzo. Gara-gara sekampung nih, Marquez sama Tapi bukan Lorenzo renegade ya, sekampung. Lorenzo. Iya, Lorenzo Lamas. Sekampung, 3 terus habis itu menit ditambahin lagi panjang. banyak baiklah. banget ya? Terus Terus akhirnya karena si Rossi dialing-alingin sama Marquez, dia kesel nih. Rossi kesel. Kesel. Akhirnya kelihatannya diselengkat, kayak diselengkat, padahal nggak diselengkat. Nah, si cewek ini jadi ilfil sama si Rossi. Akhirnya yang menang si Lorenzo. Akhirnya dihukum si Rossinya dihukum, yang menang Lorenzo. Tapi yang menjadi pemenang hati dari semua orang adalah Seluruh dunia menganggap adalah Rossi. Emang dia tuh hebat banget ya? tuh. Hebat, Dia orang itu start kan kemarin startnya dihukum. Di posisi Terakhir. paling belakang. Itu posisi Terus- berapa? Oh, Ya, pokoknya Terus dia posisi bisa paling sampai belakang ke posisi 4. Ya. Baiklah kalau gitu. Udah disuruh closing, udah pada begini-begini gayanya. Jadinya sampai ketemu hari Kamis jam 2 siang. Suruh kesini jam 2 siang. Jangan kemana-mana. Kalau pengen banget masih nonton kita sih. sama masih bakalan ada Boleh. kuis-kuis. Oh iya, Terus kuis tuh pasti ada. Nanti ada hadiah juga dari clothing. Pokoknya hadiahnya banyak lah. Banyak. Voucher gorengan 350.000. Nah, sepuasnya Sepuas. itu aja. Ya. Oke. Udah? Sampai- Standby closing? Udah closing? Oke, dah. Sampai Dah. ketemu hari See ya. Kamis.